Apa kabar, Ya, Mas Taufik? alhamdulillah baik. Sampean kabare piye? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat sekarang. Betul, betul. Jadi seperti teman-teman yang mungkin sekarang lagi gabung atau nanti yang bisa bisa melihat tayangan ini di Taufik Saguanto YouTube channel. Beliau adalah bernama Heni Anissa. Beliau ini kakak kelas saya di FE UMM dan fokus beliau sudah 10 atau 12 tahun ya sekarang ya. Ya, kisaran itulah antara Ya, 12 15 ya, tahun dua, bergelut. ya, 12 sampai 15 tahun ini beliau fokus di bisnis frozen food dan bukan pemain baru lagi, memang beliau dari nol, dari awal memang fokusnya di frozen food. Dan kita bisa ngupas bisnis frozen food beserta segala macam dinamikanya. Mungkin sebelum sebelum saya nanya lebih jauh ya, Mbak Eni ya, saya pengen pengen ngasih 5 pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat. Oke? Oh, jangan Iya, angel. enggak angel-angel. Eh, ya, mulai ya. Eh, Pebisnis atau trainer wirausaha? Pebisnis. Suka inovasi atau konservatif? Gitu-gitu aja wis pokok melaku. Inovatif dong. Oke, sip. Belajar dari pengalaman atau dari guru? Pengalaman dulu. Hmm. Bisnis online apa offline? Offline sama-sama sih ya. Tapi saya ikut Mana yang era pak aja online. online? Oke, Ikut sip. era. Hmm. Eh, Merasa kuat itu karena kekuatan kepemimpinan atau tim? Lebih nyaman Tim. mana? Lebih Oke, nyaman sip. dengan tim. Keren, keren. Jadi kekuatannya Anda itu, kenapa kok memilih jadi pebisnis daripada trainer? Padahal sampean juga ngelatih loh. Kalau aku melakukan bisnis Mm-mm. dan itu Mm-mm. pasti juga salah satunya trik juga untuk menarik perhatian sih sebenarnya ya. Oke, jadi Pasti akan salah orang satu yang strategi. mengikuti jejak, uh, ya, mengikuti jejak apa jadi yang kita lakukan. oke, strategi marketingnya adalah salah satunya bagaimana bisa ngasih training ya, sehingga kan ada orang yang akhirnya juga tertarik dan kemudian belajar, atau dibalik ya, dari belajar kemudian jadi marketing sampean atau apa namanya, kolaborasi sama sampean gitu kan akhirnya. Oke, yang di ujung akhirnya malah membantu pemasarannya sampean berbisnis ini gitu kan. Terus Harapannya suka begitu. oke, siap, suka inovasi. Jadi terus menerus ya produk itu diperbarui rasanya atau macem-macemnya gitu ya. Suka inovasinya ya. Ya, iya, Mhm. karena ini Mhm. juga apa ya, strategi untuk berhadapan dengan kompetitor baru juga. Betul, keren keren. Terus kenapa suka belajar dari pengalaman daripada memilih untuk berguru, atau mungkin sudah nggak ada di atas sampean untuk tempat berguru ya sehingga masternya karena sampean. Enggak, karena kalau aku mengikuti jejak orang, aku harus tes Hmm. ya, harus Oke. uji dulu dengan Mhm, kekuatanku. mhm, Tapi kalau mhm. pengalamanku, aku bisa mengukur sampai mana batas aku Oke, kemampuanku keren sendiri. keren Seperti itu. keren keren keren. Aslinya online sama offline itu imbang, cuman lebih memilih online karena eranya gitu ya. Tapi aslinya Ya. imbang ya. Mhm. Kalau menurut aku offline itu kita lebih human ya, kita lebih bisa kontak, touch, Sentuhan empati manusianya ya, kok. feeling. Mhm. Jadi kita langsung secara langsung kita sama-sama bisa langsung Mhm. mendapatkan input tentang produk kita, tentang apapun Mhm. brand yang Mhm. ingin kita Mhm. kemukakan ke hadapan publik. Kalau offline kan Mhm.
mesin ya, jadi kita cuman sell jual aja. Kadang-kadang inputnya itu nggak langsung kita dapat, tahu-tahu ada kemerosotan. Itu kita harus sering-sering introspeksi seperti itu. Oh iya, ya betul, keren. Ya mungkin setelah tanya tadi dari 5 rapid test tadi, aku pengen nanya sih, awalnya Saman memilih untuk berbisnis di Frozen itu seperti apa sih? Awal usaha itu ya dasar ya, semua orang pasti akan memilih alasan ini. Pasti semua juga akan merasakan pada saat situasi di dalam kondisi the power of kepepet ya. Ojo nggak bahasa Inggris, tapi itu saya enak istilahnya. Ya itu pada Jadi awalnya kekuatannya gitu karena ya. diawali karena merasa kepepetnya di apa ini kalau boleh tahu? Ya jelas ke ini ya, kebutuhan. Jadi saat itu ya suami juga masih merintis karir juga. Ya sama lah, saya juga nggak ada pendapatan khusus ya selain membantu untuk membesarkan anak-anak waktu itu masih membutuhkan biaya karena masih kecil-kecil juga. Ya mumpung saya lagi di rumah sambil nemenin anak-anak, saya buat menu-menu yang pertama anak saya harus mempunyai nilai gizi yang baik untuk pertumbuhan anak-anak saya. Coba dari situ kita mulai ya mendapatkan perhatian dari saudara. Oh iki lo enak iki. Ya itu coba yang kita kembangkan. Tapi ya nggak langsung sih karena awal usaha itu macam-macam ya. Saya sempat jualan di pasar juga, di Meracang, di Pasar Madiopuro. Itu kurang lebih sempat sampai gitu ya. Sempat awal itu saya pernah buka karena saya waktu itu kan mencoba untuk menjadi distributor kecil-kecilan untuk para penggoreng. Waktu itu kan lagi trennya gorengan tempura itu loh Mas, yang di keliling-keliling di sekolahan. Nah itu saya coba mempermudah Mas abang-abang yang jualan di sekitar rumah saya untuk pulangnya nggak terlalu jauh, saya pull di rumah, terus mereka pulang di rumah. Tapi terus saya mendapatkan kesempatan untuk membuka bedak, membuka warung di Pasar Madiopuro waktu itu. Ya kurang lebih 3-5 tahunan lah saya jualan di sana. Tapi akhirnya ya karena mungkin karena kurang mampu ya saya untuk mengelola toko, pindah lagi, saya buka usaha kantin waktu itu. Saya sempat jualan di kantin kantor ya. Selama 1 tahun, akhirnya kecapean sendiri juga karena harus menyediakan 26 menu setiap hari untuk 700 karyawan. Itu sudah benar-benar di luar kekuatan kemampuan saya. Nah itu ya pengalaman-pengalaman ya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan berhenti. Tapi ada satu menu yang disukai ya waktu itu yang saya pikir bisa menjadi saya lanjutkan ya siomay ya. Waktu itu siomay itu ternyata diminati. Dari sekian menu yang sering saya masak, banyak pemesannya itu juga lebih praktis gitu loh. Jadi tinggal saya packing aja, mulai belajar packingnya. Nah itu dari situ kisaran tahun 2009 waktu itu awal saya mulai. Nah untuk memasarkan awal pun juga nggak semudah itu ya, karena banyak sekali pengalaman waktu itu belum tahu bagaimana caranya pemasaran, bagaimana caranya untuk menjual packing ya, produk secara packing, tidak ada ilmunya. Beda dengan sekarang, kalau sekarang kan pemerintah semua support untuk memintarkan orang untuk bisa jualan packing. Nah waktu itu saya kemas aja, biasa diplastiki, diisi 20 biji gitu seperti itu. Tapi karena waktu itu ya mungkin ini insting dagang saya ya, saya coba menawarkan ke distributor di Kota Malang yang paling besar di Candi Mendut, karena saya juga sempat pulaan ya, isyaratnya barang-barangnya beliau itu juga saya jual di rumah, jadi saya memberanikan diri untuk menemui ownernya, saya tawarkan ini saya juga punya, saya bisa bikin ini siomay dengan packing. Istilah produk itu lo juga nggak tahu lah, ini jenenge produk ya nggak ngomong produk, ngomongnya saya punya dagangan Pak namanya siomay, ini kemasannya seperti ini, saya tawarkan ke beliau. Nah mungkin itu awal titik baliknya ya, dari awal saya itu mengerjakan sendiri, dibantu juga dengan anak-anak di rumah dan suami saya, karena sudah masuk distributor, ternyata pengembangannya sangat cepat waktu itu.
langsung saya mendapatkan perhatian dari satu rumah makan, langganannya distributor itu. Nah, saya dipanggil, Ibu ini Tahu ada saya. yang berminat. Mie yang terkenal itulah, yang terkenal sama pedesnya itulah. Ya, tahu saya. Nah itu mungkin ke-triggernya langsung dari situ Mas, karena di awal beliau itu langsung meminta 100 pack. Saya nggak bisa bayangkan 100 pack itu seberapa ya. Satu packnya aja isi 20 biji, itu Ya, harus 2000. dikalikan 100, artinya saya harus 20 biji siomay bikinnya. Belum punya tenaga kerja, belum punya terutama modal ya waktu itu. Tapi karena saya itu ibaratnya gak gelem izin ya. Saya bilang, Ibu sanggup, bisa. Saya bilang sanggup, ya bisa. Terus piye carane ya. Saya pulang, langsung saya kumpulkan, pertama ya dibantu oleh tetangga saya, dan saya minta bantu. Berapa juga, akhirnya ada namanya karyawan juga yang kebetulan ada yang cari kerja, saya ajak. Sekitar 3 orang waktu itu. Saya ajak garap. Yo 2000 biji ya nggak turu Mas, kok garap mek 5 pakai iya. Saya minta tempo waktu itu, memang waktu itu saya minta tempo sekitar 5 harian lah untuk mempersiapkan. Setelah itu jadi selesai, saya setor kan ke sana. Ya. Oke, setelah itu diterima oleh mereka. Saya tunggu 1-2 hari, ternyata saya dipanggil lagi kan, kasih tahu Ibu. Sebenarnya kemarin itu barangnya sudah bagus, sudah enak, kita coba sesuai dengan apa yang kita rasakan waktu saya beli biasa di tokonya. Cuman bentuknya, ya kan siomay itu kan ada seninya Mas, yang lipetnya itu. Iya. Itu katanya puet karuan, aduh. Meletot. Gimana ya, mau memaksakan untuk membeli kan ya nggak mungkin. Akhirnya dengan berbesar hati, dengan lebih sok wis oke gitu, saya ambil lagi semuanya, saya ganti, saya bilang gitu. Sampai di rumah ya otomatis yo nangis Mas. Ibaratnya kan awal ya totalitas semua modal saya kerahkan, kekuatan energi saya kerahkan di sana sudah, dan saya harus ganti, dan barang itu tidak bisa saya jual. Ya itu mungkin pengalaman ya untuk teman-teman awal itu memang nggak semudah itu sebenarnya kita untuk memulai usaha. Ya dari tekad ya, dari semangat, tekad, dan bagaimana kita tampak profesional meskipun berdarah-darahnya di sana. Iya. Ya kan ini juga mungkin jadi pengalaman juga buat teman-teman yang mungkin mengawali usaha terus lompatannya itu terlalu tinggi gitu kan. Tiba-tiba langsung ditandang jumlah banyak. Sebenarnya kan Tuhan itu sistematis ya. Kalau memang kita kemampuannya terbatas, ya di batas itu aja kita bisa membuat bagus gitu kan. Untuk meningkatkannya lagi kan perlu belajar lagi, butuh waktu lagi gitu kan. Ini kan pengalaman buat, kan kalau pebisnis tuh di awal-awal kan pengennya dapat yang banyak aja, yang besar aja, padahal dia lupa bahwa di balik nerima pesanan besar sebenarnya masalahnya kan tambah besar. Terus butuh keterampilan yang juga beda dengan saat menerima orderan kecil kan gitu kan. Ya ini pengalaman keren banget. Terus kemudian yang saya tahu, jadi siomay ini awalnya dari tempura dulu ya. Tempura itu ceritanya juga dari mulai kerja di pasar, jadi istilahnya jadi distributor untuk kecil-kecilan lah, ele-ele aneh gitu. Iya, distributor penjual apa istilahnya tempura 500-an yang di kampung-kampung itu ya. Iya, belajar pemetaan pasarnya memang malah dari situ. Betul, tapi kekuatannya di awal memang nggak punya produk, karena memang ngambil aja, terus kemudian menemukan kemampuannya kalau buat siomay enak itu juga karena pengalaman catering ya. Ya. Berapa tahun saya main catering, berapa tahun Mbak? Kalau di kantin itu saya sanggupnya cuma 1 tahun Mas waktu itu, karena ya harus itu ya, di situ kan disiplin tinggi ya, karena kita ngikut kantor, jadwal kantor, pemilihan menunya juga harus selektif untuk untuk ratusan karyawan lah. Jadi saya merasa SOP saya nggak sanggup untuk memenuhi. Itu memang dari kita yang akhirnya kita mengundurkan diri, tapi masuk ke ranah produksi. Ya.
Akhirnya yang tadinya cuman distributor berani memproduksi dan akhirnya ketahuan bahwa yang jadi favorit atau jadi spesialisasinya Mbak Eni adalah saat itu bikin somai. Somainya lebih enak daripada masakan lain. Karena ini ketahuan. Dan semuanya ini benar ketika Saman tadi ngomong belajar dari pengalaman. Ya karena memang pengalaman itu apa namanya guru yang paling jujur ya, yang paling enak untuk dipelajari, betul. Terus Ya apa apa ya, namanya? soalnya kan istilahnya tuh lek jari wong biyen niku kalah cacak menang cacak ya. Jadi apapun kita coba gitu loh, kita coba Coba aja dulu dulu, betul. ujinya di sana. Betul, betul. Terus di awal siomainya satu macam aja atau gimana? Ya Di kalau awal. siomay kan karena bahan dasar ikan, kita pasti ikannya Pak cari yang best ya, paling terbaik ya. Jadi kita ambil varian waktu itu cuman tenggiri aja. Tenggiri Tenggiri. aja. Setelah berjalan permintaan konsumen ya, mulai minta varian-varian. Jadi itu di awal tahun 2012, 2013 kita mulai memikirkan variannya. Mulai ada tuna, ada udang, ada Begitu ya. ya ada yang tidak suka ikan juga kita sediakan, ada ayam jamur. Bahkan pada saat 2015-16 itu karena trennya pedas, kita juga bikin siomay yang pedas. Terus ada nggak siomay yang buat orang nggak suka daging? Ada. Itu sebenarnya tantangan yang belum bisa saya penuhi ya hingga sekarang. Coba kita penuhi, tapi ya ternyata kita belum bisa spesifik fokus ke situ. Malah ini permintaan dari distributor. Ya, dari distributor yang utama yang kita pelanggan kita ya. Yang pertama itu mereka malah meminta ini malah permintaan dari komunitas Buddha. Karena beliau kan penganut ini ya. Jadi beliau vegan juga. Itu benar-benar minta yang tanpa ada ikan, tanpa ada daging, malah bahkan tanpa telur. Nah, ini kita tanpa masih telur. Tanpa susu ya, gitu kan kadang kan. Nah, ini mungkin sekaligus mungkin ada pemirsa di sini ya, monggo ini pangsa pasar yang bagus sekali karena saya nggak spesifik ke makanan yang vegan, jadi saya belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Jadi bagaimana untuk membuat varian makanan yang bisa untuk melayani di komunitas para Buddhis itu dan yang teman-teman yang di vegan. Yang tidak yang vegan sendiri semuanya ya. Belum bisa kalau saya. Terus sekarang kan ambigu ya. Sekarang ada orang lagi musim sekarang ini setelah Samen tadi apa namanya? Sebelum siomay apa tadi? Distributornya apa? Tempura. Sekarang kan ada lagi dimsum. Dimsum ini apa tren dimsum ini Samen ngikut apa lepas aja biarin? Ya sempat. Jadi setelah beberapa tahun saya sudah tidak bergelut di catering tadi, tapi karena saya di siomay ini berjalan sekitar 3-4 tahun. Nah, ini muncul lagi godaan ambisinya. Di sini saya buka juga semacam kafe ya. Sempat saya membuka kafe ini untuk menjual juga yang lagi tren waktu itu mie pedas-pedas itu ya. Nah, itu juga di situ saya tampilkan juga di variasi menunya ada semacam dimsum komplit itu. Dimsumnya. Nah, sempat saya juga bikinnya seperti itu. Tapi karena pertimbangan waktu itu juga lebih fokus ke produksi, akhirnya saya juga meninggalkan kafe tersebut, nggak saya lanjutkan, sudah nggak nutut tenaganya, harus fokus memang harus satu yang dan juga kalau produksi itu emang senengnya gini, pada saat dibuat kan jelas-jelas barang itu udah laku kan gitu kan. Kalau kafe kan enggak. Benar. Ya. Dan saya memang nggak membuat produksi dimsum karena itu segmennya terlalu untuk HPP-nya terlalu tinggi, terlalu mahal kalau saya jual ecer seperti itu. Oh gitu ya. Jadi saya tetap fokus di produksi yang sekarang karena ini bergulirnya lebih cepat menurut saya. Pemasukan income-nya juga lebih cepat. Kalau saya bikin yang terlalu premium lama.
Jadi betul. gak telaten gitu loh, kayak gak ndang balik modalnya. Udah tahu saya, sama ini dan duit kayaknya, ya benar. Ndang oleh duit, ndang wis. Nah tadi duit ndang kulaan mana? Ya, 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 ya. Masuk. Terus gini, setelah berjalan sampai sekarang gitu. Terus kemudian tadinya ikut dimsum, tergoda untuk buat kafe lagi, mie pedas-pedas. Terus terakhir saya lihat Samen sudah mulai jual ikan laut frozen. Itu ceritanya gimana? Ya, tentang Sampai sekarang ikan kan? ya. Sampai sekarang kan yang Ya. Dori apa itu kan? Ya. Jadi ini gini, memang awal kita cuman olahan ya, bikin olahan aja macam-macam dari mulai siomay, sekarang berkembang juga variannya, ada tahu isi, ada ada bakso, ada otak-otak bandeng campur duri. Nah, ini memang tidak lepas dari komponen yang memang harus kita sediakan ya, ikan-ikannya, bahan bakunya. Nah, bahan baku tersebut awal mungkin karena saya bikinnya cuma 1-2 kilo, mungkin saya bisa mencari ke pasar gitu ya. Tapi karena volumenya sekarang udah tinggi ya, udah banyak, nggak mungkin saya tiap hari harus ke pasar, harus stok, harus mempelajari tentang sistem stoknya ikan terutama. Nah dari situ akhirnya saya coba langsung ke pusat ke ini ya, pengadaan barang yang langsung. Saya main-main ke Simpang Biru ya, ke Pantai Selatan, ke sana. Akhirnya kita bisa mempelajari bagaimana sih, karena kalau menjaga no pasar itu harus musim ya, pas ada. Kalau pas nggak ada, masa saya mau berhenti nggak masak, kan nggak mungkin. Nah, saya coba mempelajari ikan tertentu itu ada ininya ya. Ikan itu memang ada saat-saatnya dia murah banget karena memang lagi musim. Terus ada memang saat mahal dan nggak ada, itu ya karena musim gitu kan. Betul nggak ada, ya memang nggak ada, memang nggak ada bongkar kapal di itu pantai, nggak ada. Jadi saya pelajari sana, oh memang benar kita harus mengetahui musim. Nah untuk itu saya coba berbincang-bincang dengan salah satu nelayan di sana. Artinya yang seperti saya ini memang harus stok. Jadi pada saat mereka panen, pada saat musim ikan, ya saya harus ikut untuk ini, untuk menimbun, bukan menimbun ya, apa maksudnya, juga harus mendapatkan. Itu saya simpan pada saat selesai musim, saya masih punya stok untuk saya untuk tetap berproduksi. Nah, berawalnya dari situ. Nah, artinya kan ini sudah bicara jumlah yang besar ya untuk stok seperti itu. Jadi memang benar-benar dia mencarikan ikan untuk saya pada saat musim yang sudah tidak terlelang, yang memang khusus pesanan kita, dan itu harus jumlah besar. 1 sampai 1 ton lah seperti itu, 1 ton ke atas. Nah itu memang kita ambil. Nah setelah kita mulai masuk ke sistem stok, akhirnya banyak ikan kan di rumah saya. Nah sedangkan produksi saya kan nggak sebesar itu, malah kebanyakan stok. Nggak selalu sebesar itu gitu kan. Akhirnya karena ada sisa stok, gitu ya. Nah itu akhirnya kita jual stoknya. Kita olah, kita giling untuk menjadi bubur ikan atau ikan giling. Gitu ya. Nah, akhirnya sistem ini menjadi menarik perhatian konsumen gitu. Karena mungkin awal juga sama ya, seperti teman-teman pemula usaha, kadang-kadang dia ingin membuat olahan ikan seperti pempek itu ya, tapi kan nggak selalu ada. Ikan tenggirinya nggak selalu ada, ikan tunanya nggak selalu ada. Nah, karena kita selalu ready stock, ya akhirnya arahnya ke kita juga untuk mencarikan ikan seperti itu. Akhirnya dikenal menjadi supplier ikan. Keren. Jadi memang awalnya itu kayak bersambung gitu ya bisnisnya ya. Iya. Karena ini gitu. Iya, nggak sengaja lihat depan rumahmu itu ya. Ada lagunya itu. Ada semut merah. Iya. Loh kudu tak sengaja lihat depanmu ada tenda biru. Lorolan. Terus apa namanya?
Memang selama ini ikan juga tersedia, khususnya ikan-ikan yang memang biasa dibuat bahan dari somai ya, Ya. yang di stok di apa namanya di tempat sampean ya. Ya. Terus setelah berjalan sampai ke sini gini, eh rasanya ada yang perlu diinovasi lagi nggak sih? Apalagi pandemi gitu. Saat Kalau pandemi nuruti gitu. saya sih sudah cukup ya kalau saya, tapi Gak karena cukup melihat tinggal. situasi sekarang, melihat kompetitifnya seperti ini ya harus sebenarnya inovasi itu harus tetap kita selalu kita kembangkan untuk menjaga eksistensi ya. Jadi orang itu nggak jenuh dengan keberadaan produk-produk yang selama ini kita tampilkan. Itu Iya, 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 iya. sesuai terjadi pemenuhan pasar. Iya, 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 masuk, masuk. Nah, ini yang Jadi, lebih penting lagi, Mas, dalam ya, ya, perjalanan ya. kesibukan saya, ini karena awal itu saya kan bikinnya kan cuman ini aja ya, cuman sekedar lah untuk memenuhi kebutuhan dengan alasan seperti itu. Tapi sampai ke sini ternyata yang lebih penting lagi itu yang harus kita maksimalkan itu dalam hal perizinan. Maka untuk itu Oke, mungkin jenengan sering oke. lihat ya kesibukan saya selama ini juga terpantau dari dinas yang terkait ya di pemerintahan kita di Kota Malang. Karena ini ibaratnya kan sama dengan pepatah ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, saya Ya, betul. merasa pulau nuwun saya untuk melakukan usaha-usaha ini harus merapat ke pemerintahan setempat ya supaya kita mendapatkan izin-izin usahanya, itu yang terutama Betul. ada Betul. legalitasnya. Jadi semua yang kita lakukan ini semua atas sepengetahuan dinas. Dan ternyata tidak hanya itu, dari pihak dinas sendiri pun menyambut baik ya, warganya Kota Malang ada yang bisa memaksimalkan potensi, insya Allah seperti itu. Mereka menganggap kita itu sebagai apa ya, berkarya Partner, kan, jadi mitra. mereka memberikan apa ya, memberikan motivasi. Selain itu juga banyak fasilitas yang kita dapatkan setelah kita diketahui kegiatan oleh dinas, seperti sertifikasinya ya, terutama kayak halal, kayak Ya. PIRT-nya, terus apa namanya, mereknya, BB paten POM-nya. mereknya. Karena merek saya itu kan unik ya, Yamois Iya, gitu. Yamois. Oh, Dulu tak pikir sajane Yambois kok. apa iku Yamois iku? Sampeyan ora arep Yamois iku apa? Apa Yamois itu? Basa Hah? wali aneh Mas. Wong Malang ya. Oh, siomay. Ya, 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 ya. Yamois siomay. Nah, Oke, oke, oke. Masuk, 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 masuk. itu sudah kita patenkan, mereknya dilindungi oleh Kementerian Hukum, jadi sudah tidak bisa ada yang bisa memakai merek Yamois itu. Nah, itu semua atas fasilitasi dinas. Dan yang sekarang ini pun sedang kita laksanakan adalah pengurusan BPOM. Ini yang BPOM terpenting. karena frozen sih soalnya. Frozen itu kan ada benda cairnya sehingga nggak kering sehingga butuh BPOM memang ya. BPOM. Dan yang keren buat aku sampean itu betah gitu loh, dalam artian telaten, pameran ke sana kemari itu telaten dan tuh keren buat aku gitu kan. Nggak semua orang betah gitu kalau disuruh seperti itu, apalagi sibuknya pesanan itu kadang kan kok boro-boro mau apa namanya, kok boro-boro mau pameran gitu kan. Orang kadang ngurusi kerjaan aja ke ini sudah apa, sudah kehabisan waktu gitu kan. Tapi Jadi mungkin sempat ada hubungannya gitu. dengan pertanyaan sama yang pertama tadi, Mas. Lebih suka Kenapa? produksi atau trainer ya? Nah, kalau saya melakukan basar Pelatihan. atau semacam itu sebenarnya bagian dari produksi juga. Jadi kesempatan saya untuk bisa memberikan pengalaman saya, memberikan contoh-contoh terutama untuk usaha-usaha yang pemula itu ya, ya justru di lewat ranah itu. publik yang seperti itu. Iya, kalau nggak ada kesempatan itu ya enggak ya kan gitu, nggak sempet kan gitu ya. Iya. Keren, Langsung keren, praktek keren. kalau seperti itu. Terus Mbak, seringkali kan kalau melihat menurut pengalaman Mbak ini gitu kan,
bisnis frozen itu ke depan itu memang bagus apa gimana sih? Untuk usaha frozen sendiri, menurut pengalaman saya, ini kan kalau sekarang itu kan lagi tren masakan, ada istilahnya tuh ready to cook, ready to eat gitu ya. Nah, kalau ready to eat itu makanan siap saji, makanan yang langsung kita selesaikan saat itu juga. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang, itu kadang-kadang orang itu sudah jarang bisa melakukan untuk menikmati makanan yang ready to eat seperti itu. Karena kan terutama kondisi pandemi ya seperti ini, jarang orang bisa langsung bisa leluasa ke warung untuk menikmati makanan yang sudah ready to eat. Nah, mungkin akhirnya sekarang lebih beralihnya ke segmennya yang ready to cook ya. Nah, ready to cook itu gitu ya semacam frozen ini. Jadi masakan yang sudah mateng, tinggal kita cook lagi, memasak lagi. Nah, itu memasak harus ulang gitu ya. Memasak ulang. Bisnis bahasa Jawanya bisnis ngenget. Jangan nget-nget. Leono jangan nget-nget saja. Ya enggak ya pengaruh. Nah, itu yang lagi tren sekarang loh. Nget-ngetan. Ya, panganan nget-ngetan bahasa Jawa gitu. Betul. Pokok kok jangan sampai melendrang ya, Mas. Oh iya, melendrang pokoknya lek teko apa? Teko santen enak. Kesuwe. Tadi bubur. Terus apa namanya? Sampean ngerasa pada saat pandemi berapa persen kenaikan? Aku kalau boleh tahu. Enggak tanya omsetnya. Cuman apa persentasenya naiknya berapa gitu. Ini cerita tentang pandemi ya. Pandemi itu kapan sih? Awal Maret ya? Awal Maret. Awal Maret, iya. Iya. Ya memang kemarin itu Mas sebenarnya ya, untuk tahun 2020 ini saya prediksikan dari mulai 2019 ini kalau coro ukurannya menungso itu saya benar-benar sudah memprediksikan akan menjadi boomingnya produk kami ya, produk Yamois. Karena dari sekian lama kita mengenalkan, saya menganggap ancang-ancang saya, waduh 2020 ini pasti akan moncer-monceri itu berawal seperti itu. Iya. Nah, masuk ke bulan Maret begitu ada gelombang tsunami yang pertama, itu awal itu semua sama ya, mesti seperti saya juga takut ya waktu itu langsung takut keluar, mesti kena corona, mesti mati. Di sembarang Mas, langsung tindakan kita tutup Mas waktu itu. Hampir 2 minggu kita langsung menghentikan semua kegiatan, aktivitas kita hentikan, ambil guru ngero opo penyebabnya masalahnya bagaimana itu langsung kita hentikan jrek. Nah itu sudah menjadi pukulan pertama. Pre-rioyoan mendadak. Betul, nah itu langsung jadi pukulan kita yang pertama, langsung pemasukan semuanya, saya memandang karyawan itu memang berbesmili tok, gimana caranya ya kasihan, sama-sama kasihannya lah. Nah setelah kita mengetahui kondisinya dan ada sinyal sudah diperbolehkan oleh pemerintah, kita mulai lagi, tapi sama juga sih. Kita juga merasa berat ya untuk memulai lagi waktu itu karena usaha itu kan kadung asik-asikan jalan mandek ribetnya muter bagus berhenti mulai lagi kan berat ya lagi. Nah startnya itu akan terasa tapi ya, akhirnya kita mulai lagi jalan 1 minggu, kesulitan kedua menempa kita lagi yaitu dari pemasok sudah nggak ada nggak ada yang berani nggak ada yang berani ke laut ya juga ya kan gitu ya. Iya, terus sama bahan-bahan penunjangnya kayak tepung, telur, apapun waktu itu kan juga berhenti semua Mas. Jadi dunia itu seperti berhenti gitu loh bagi kita waktu itu. Kayak di post, kayak video gitu. Di post gitu ya. Iya. Jadi semua itu waktu itu semua pasti kena, kita juga merasakan. Otomatis secara pendapatan itu juga pasti kan terasa. Nah, setelah itu setelah mulai stabil lagi, pemasukan sudah bisa kita dapatkan, ganti ke customernya. Yang semula itu warung-warung, kafe, bahkan hotel-hotel yang banyak memesan produk-produk kita, karena kita kan memang
domainnya kan ke produksi ya, jadi kita cuma Produksi. melayani aja, kita cuma melayani aja yang mengolah untuk penyajiannya lebih bagus, lebih cantik dengan saus, dengan ini kan konsumen kita dari kafe-kafe itu tadi, warung-warungnya, hotel-hotel. Tutup lagi. Itu ternyata sudah nggak ada yang pesen, Mas. Dari sekitar kisaran 50 vendor ya, pelanggan kita, yang tersisa ya cuma sekitar sekarang, kalau waktu itu masih sekitar 10 ya, masih ada ya. Kalau sekarang ini malah yang vendor lama itu cuma tinggal 3, Mas, yang sekarang itu. Loh. Sampai separah itu memang, ya? Drastis, memang itu sangat kita rasakan. Akhirnya kita mulai mensiasati, dari sini kita tetap kan mulai usaha kan dablek ya Mas yo, gak gelem kapok lombok lah, berarti kapok tapi sehat. Kita tetap berusaha, terutama melihat karyawan ya, kita memberikan janji kepada mereka, kita nggak akan berhenti, karena kita sudah pernah memulai dari nol, ibaratnya ya, yang sekarang ya kita harus stuck ya, harus tetap bertahan, memulai lagi meskipun dari nol, bagaimanapun caranya. Kita rubah strateginya, kita rubah pemasarannya, mulai masuk ke ranah-ranah online kita gencarkan, dan sekarang ini karena untuk memasuki yang dunia yang seperti itu ya, online dan segala macam, kalau saya sudah nggak mampu terus terang Mas, aku ya, butuh admin kameranya. Iya, butuh admin aja wes. Sudah nggak nuntut. Nah, sekarang saya sudah mulai dibantu oleh anak-anak. Ya, terutama anak saya, ya Sinta. Ya, yang pinter ya mereka yang hidup di zaman sekarang, bukan kita. Kita ini kan fosil dari masa lalu yang masih tersisa. Mi sampai di Mi. Iya. Ya mungkin itu strateginya waktu itu yang kita gencarkan, dan alhamdulillah ada temen di luar itu, jadi rasa somainya satu tapi sama dia bentuknya di macam-macam gitu loh. Itu juga menarik juga. Iya, sebenarnya memang inovasi seperti itu sedang ingin kami lakukan ya. Iya, keren. Ya. Jadi ada cetakannya, Mi. Jadi dalam artian langsung meng-create, memangnya bagus ya bentuk ini ya. Terus itu dibuat cetakannya dalam bentuk plat. Jadi dia langsung buat lembaran, langsung dipres gitu. Jadi macam-macam bentuknya, ada bentuk ikan, bentuk apa itu. Ternyata ada cetakannya. Tak pikir dibatik satu-satu gitu. Ternyata dia kayak orang zaman dulu tuh buat gegotir itu loh. Iya. Jadi memang dia dicetak sama dia. Iya, jadi bentuknya bisa jadi, kalau mau rasa udang ya bentuk somainya kayak udang gitu. Terus ternyata itu adonan. Cuman kalau dia cuman lebih indah itu dikasih kulitnya itu hanya ketika dia sudah jadi adonan bagus. Kulitnya itu cuma menyesuaikan gitu. Sampean coba nanti ini. Itu lucu kok. Bagus nih. Menarik anak kecil. Jadi kayak beberapa produk ini kan duluan ayam itu apa sih jenenge? Makanan anak-anak itu apa sih? Nugget kan sama ini bentuknya ini itu akhirnya kan dibuat macam-macam bentuk. Ya, itu ada yang ngomong surimi itu namanya, pasta ikan. Nah, itu loh macam-macam. Itu Sinta itu adminnya ya Mois itu anak tua. Lah ya sudah. Nah, kan dia sudah pasta ikan. Itu apa? Jadi rasanya ikan apa ya, bentuknya ikan tersebut. Itu ada cetakannya kok. Coba nanti sampean ini. Kalau orang pikir kan, dibatik satu-satu, tak pikir gitu. Oh ternyata nggak ada cetakannya. Fish cake, pasta ikan, bahannya surimi. Kalau suratmi orang Jawa, bukan surimi. Kalau sarimi mie. Lah kok ngomong, suratmi wong Jawa. Terus ke depan harapannya sampean ketika ini sudah jadi jalan hidup, bahkan sudah diwariskan ke anak marketingnya, tapi jauh lalu anaknya diajarin
cara membuatnya dari nol loh. Nanti Iya. nanti mboke pensiun, anaknya nggak bisa seenak mboknya kan ya repot. Sudah bisa kok. Bisa. Kita ada SOP yang sekarang itu pengerjaan tidak harus saya sendiri. Jadi untuk mengadon atau apa itu kita sudah ada SOP-nya yang siapapun sekarang sudah bisa melakukan. Itu harus, terutama bumbunya ya. Bumbu itu kan keluarga aja yang tahu. Kalau siapapun bisa buat adonan, siapapun bisa ngaduk adonan, siapapun bisa membuat apa namanya siomainya, tapi nggak semua orang bisa membuat dari A sampai Z. Yang bisa ya keluarga aja gitu loh maksudnya. Cari nih, uang biar niku tangan-tanganan yo, tangan-tanganan. Ya tapi nggak bisa buat tangan-tanganan. Semuanya kan harus ditimbang sekarang kan. Iya. Kalau tangan-tanganan repot. Kalau tangan-tanganan ya pesanan 2.000 ya mati orangnya nanti. Lah ya itu. Ada kasinan barang. Jadi kayak gitu, apa namanya? Kembangannya tuh ke fish cake tadi, anak sampean wis seru surimi tadi. Itu ada cetakannya lucu-lucu, apa nama bentuknya. Itu buat pasar anak-anak, tinggal goreng dan apa namanya, nggak harus melulu mereka makan ayam. Bahaya juga lo makan ayam itu. Ya. Nggak bagus. Emang kalau kita itu kalau nggak makan ikan, karena beberapa kali di pelatihan itu kadang-kadang itu saya sampaikan potensi ikan kita itu sangat besar karena 2/3 wilayah kita itu kan terdiri dari laut ya. Iya betul, benar. Malaysia itu sedikit lautnya, tapi dia itu untuk konsumsi ikan itu di Asia tertinggi. Padahal dia nggak punya laut, nggak punya produksi ikan yang melimpah seperti kita. Kalau di negara kita justru kita itu wilayahnya lebih banyak lautnya, malah kita ada semacam kayak tambak laut sekarang sama pemerintah itu dibuatkan tambak-tambak laut. Jadi kayak ikan tuna itu sekarang nggak harus selalu musiman, setiap saat bisa dipanen. Ada tambak-tambaknya di Bali, ya? Di Papua itu ada tambak-tambak laut seperti itu. Jadi setiap saat itu ibaratnya stok laut itu nggak pernah ikan nggak pernah ada hentinya di negara kita, harusnya seperti itu. Nah ini harus kita gencarkan. Iya sih. Jadi eman-eman daripada diekspor terus, akhirnya kini malah dibatasin. Iya. Ya itu negara kita. Hebatnya kan di situ emang. Yang jelek-jelek dimakan sendiri, yang bagus dijual. Makanya begitu jadi fosil kelihatan sadar. Aku itu bodoh apa karena kurang gizi ya. Kita kan bodoh gara-gara. Nah makanya mulai kecil makanya cilo, makanya tuanya goblok penyakitan. Eman. Ya mungkin kita belajar makan ikan lah sekarang ini, kita belajar makan ikan lebih banyak, kurangin ayam. Karena memang sejatinya sebaik-baiknya ayam tuh yang masih lemaknya jenuh, ada jenuh, nggak beda dengan ikan sih. Jadi mungkin Anda adalah pahlawan untuk nanti supaya generasi mendatang itu kembali mencintai makan ikan, gitu kan. Tapi kalau anu jadilah TMP loh, Mas, jadilah Taman Makam Pahlawan Pejuang UKM. Gak usah. Tadi bisa pahlawan UKM. Iya. Ada itu. Nanti ada paling Taman Makam Pahlawan khusus UKM ada nanti. Sejak guyon tok ayam niku. Ya biar awet lah. Terus gini, terakhir harapan sampean. Sampean kan sudah sukses, anak-anak sudah mewarisi aktivitas sampean, sudah mulai meringankan. Mungkin kedepannya ada harapan apa sih buat generasi mendatang, atau kalau sampean lihat sekarang semangatnya anak-anak milenial itu berbisnis itu seperti apa sih kalau sampean lihatnya sekarang? Kalau saya nih malah seneng ya sekarang ya. Semakin bermunculan kompetitor baru yang inovatif, itu justru menggairahkan pasar menurut kami, menurut saya juga. Keren. Itu malah justru produk saya itu bisa ikut mengalir di antara produk-produk yang sekarang mulai bermunculan.
Kalau umpama nggak ada kompetitor, nggak ada yang seperti itu, kita juga akhirnya akan mengalami titik jenuh malah mungkin sudah ya. Betul. Karena udah terlalu kurang lama tantangan. Kurang Betul. tantangan gitu kan. Itu malah enak gitu. Ada yang membarengi bersama-sama kita memunculkan produk yang bagus, yang maksimal. Ya seperti yang khas Malang itu mulai tetaplah harus kita uri-uri ya, harus kita budayakan untuk dimunculkan seperti bakso. Itu seperti ya kalau saya kan mengambilnya di produk khas Malangnya kan ke tim ya. Kalau dulu kita beli bakso kan mesti tim. Anu pentolnya loro, time loro lah. Itu saya ambil timnya, siomainya. Tim. Karena kalau saya langsung buka langsung buat bakso, pasti saya akan kalah bersaing. Di Malang itu saling nggone bakso, nggone pentol. Jagonya bakso. Jadi saya main di timnya, di siomainya seperti itu. Keren. Nah itu harapan saya ke adik-adik, ke para usaha baru itu khas Malang itu kita angkat ya, kita budayakan ya. Jadi supaya seperti rendang itu menjadi khas ikonnya nasional bahkan internasional ya. Nah ini bakso ini sangat-sangat bagus sekali kalau benar-benar kita angkat gitu loh. Jadi rodok direm titik ojo apa maksudnya ojo terlalu bangga lah dengan produk-produk yang impor ya bolehlah kita kekinian, kita milenial, kita mengikuti tren dengan selera-selera tren baru, tapi tetap diimbangi dengan kita memaksimalkan produk di kota kita sendiri, di kota Malang. Keren, masuk. Terus saya minta ini terakhir, apa ya, punya quotes nggak sebelum tak tutup? Waduh, gak nyiapno quote aku yo. Quote iku. Oh ya, asal biasa. Motivasinya ya, apa? Pokoknya jangan cepat menyerah itu aja udah. Kita harus selalu ada lagunya. Jangan menyerah. Nah, betul. Jangan menyerah. Lagu jangan nasional. Menyerah. UKM. Oh, ngeten. Iki kapan promosi ya? Wis kadung tak siap lagi produk. Oh iya. Kan terakhir itu mesti. Monggo. Saiki 5 menit. Ya iya, enggak. 5 menit terakhir kan memang aku selalu gitu kayak kemarin 5 menit terakhir ya pamer produk ya. Monggo. Oh, sekarang nih. Iya, kan udah kasih quote. Saiki baru cerita dodolan gitu loh. Dodolan kari-kari. Produknya itu masih seperti ini ya kita ya. Masih alami aja. Angkatan mi. Kemasannya, nah ini ya. Nah ini mungkin kalau ini tersedia di Yulia Frozen ya, yang kemarin itu baru launching. Ini tokonya ada di sana sekarang atau langsung digoreng bisa. Boleh ya? Berarti digoreng langsung juga bisa? Boleh, pokoknya wes dicairno dhisik, cek gak kemleti kuning air. Oh ya, oke betul. Kemleti. Bahasa Inggrisnya apa kemleti itu? Kemleti. Minyak nitrat. Ini ada tahu tuna seperti ini produknya kita. Tahu. Terus ya ada iki sing utamanya ada pentolnya bakso. Bakso. Ini bakso ya. Nah ini juga kita ada produk sebenarnya ini bukan produk Malang ya, produk Jawa Timuran ya. Kita mengangkat juga ikon di Jawa Timur yaitu otak-otak bandeng. Karena kita di sini menyediakan bandeng mentah tanpa duri. Jadi setiap hari kita juga ada produksi pencabutan bandeng tanpa duri itu. Ini pangsa pasarnya sangat luas juga di Kota Malang ini sekarang mulai tren untuk itu otak-otak yang tetap bandengnya utuh terus digiling dagingnya aja rupa ikan apa? Bubuan. Udah rupa ikan ya berarti ya? Ya, jadi kita keluarkan dagingnya, kita bumbuin, kita masukkan lagi. Soalnya otak-otak itu mentahnya. Oh, mentahnya jual. Oke. Yang tanpa duri mentah. Ya wis, keren. Mungkin selipan aja ya. Bandeng itu gizinya itu sangat besar sekali. Tinggi kalau ya. Dengan salmon malah kalau mau di browsing ya, nilai gizinya itu lebih tinggi bandeng sebenarnya daripada ikan salmon. Durinya yang males, Mi. Loh, kita sediakannya sudah cabut duri. Oh ya wis. Aku nggak bisa lah. Ya Mois. Ya wes, sip. Lanjut produknya apa lagi?
Ya ini belum stikernya kehabisan, ini ada galantin ya, kita buat galantin. Itu apa itu? Galantin apa? Angkat dikit. Galantin ini apa namanya, kalau jenengan ke manten-manten itu kan ada kabistik ya. Bistik itu ada dagingnya bulat, ada kentang, ada. Nah, ini kita bikin dagingannya. Jadi dipotong-potong aja, digoreng. Dari ikan ya. Bikin sendiri ya. Ini kan ini muncul pada saat pandemi karena kan sekarang sudah nggak ada pesta ya. Barangkali pengen kangen dengan menu-menu prasmanan, bisa masuk bikin sendiri di rumah. Itu buat campuran nasi goreng juga enak kok. Semacam kekian ya, aku kalau nyebut. Semacam ya, kekian kalau nyebut. Keren. Tak mampir nanti, tak sempetin. Kemarin pameran nggak taunya orangnya sudah lewat sehari baru nanti nanya. Mau pameran ke Surabaya lagi nih di Grand City tanggal 19 tapi. Oke. Tak sempetin lah ke sana sebelum ke Surabaya. Makasih ya informasinya. Sama-sama. Saya terima kasih. Inspirasinya, motivasinya, produknya keren-keren dan terbukti. Karena buat saya 12-15 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu bukti bahwa Anda adalah orang yang konsisten dan kuat. Establishnya itu yang saya hargai. Kalau anak sekarang kan ngomong omsetnya berapa, omset itu buat apa? 10 miliar, 15 miliar dalam 1 bulan, di tahun ketiga bubar. Kalau sampean sudah terbukti, punya perusahaan bisa diwariskan, dan itu luar biasa buat saya. Terima kasih, ojo kapok, ben-ben tak undang lagi, kalau tak undang lagi ojo kapok. Yang saya contoh ini justru perusahaan yang sudah settle di Kota Malang ini, yang paling keren ini. Toko Saguanto. Ojo promosi wis. Mulai cilik lah, aku toko itu wis ono lho. Boleh sampai dibuka di Tenarono. Dan sekarang sampai inovatif ini putranya ini. Ya, 75, mulai tahun 75 bapak saya itu mulai ngerombeng, istilahnya bapak saya itu Saguanto itu konsisten ngerombeng mulai tahun 75, alhamdulillah bapak saya sampai hari ini sehat-sehat. Semoga terus bisa nginspirasi. Amin ya. Matur nyuwun, ketemu lagi di next episode. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.